bangun datar, segi 4, dan segitiga? Bangun datar. Pertama, persegi. Kedua, persegi panjang. Ketiga, belah ketupat. Keempat, jajar genjang. Kelima, trapesium. Keenam, layang-layang. Dan yang terakhir, segitiga. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah sebuah bangun yang rata yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Lalu, apa pengertian dari luas dan keliling bangun datar? Keliling adalah panjang garis atau sisi yang membatasi suatu bidang, dan luas bangun datar adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Coba tebak, ini bangun datar apa? Ya, benar, ini salah satu contoh bangun datar segitiga. Kalau ini? Ya, kalau ini salah satu contoh bangun datar persegi panjang. Kalau ini? Kalau ini salah satu contoh bangun datar trapesium. Kalau yang ini? Ini salah satu contoh bangun datar persegi. Kalau yang terakhir ini bangun datar apa? Ya, benar, kalau yang ini salah satu contoh bangun datar jajar genjang. Persegi. Persegi adalah suatu segi 4 dengan semua sisinya sama panjang dan semua sudut-sudutnya sama besar dan siku-siku 90 derajat. Keliling persegi. Perhatikan gambar di bawah. Ini contoh gambar persegi. Persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang jika keliling dinyatakan dengan K dan panjang sisi dinyatakan dengan S, dengan pengertian keliling yaitu panjang garis atau panjang sisi yang membatasi suatu bidang, maka berlaku keliling sama dengan panjang sisi ditambah panjang sisi ditambah panjang sisi ditambah panjang sisi, atau keliling sama dengan 4 dikali panjang sisi. Nah, untuk contoh soal, taman depan rumah Pak Syukri berbentuk persegi dengan ukuran panjang 90 meter. Taman tersebut akan dipasang pagar dengan biaya Rp100.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Untuk menyelesaikannya, kita tahu bahwa keliling sama dengan 4 dikali panjang sisi, maka keliling sama dengan 4 dikali 90, sehingga keliling sama dengan 360 meter. Untuk biaya sama dengan 360 dikali Rp100.000 sama dengan Rp36 juta. Jadi, biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut adalah Rp36 juta. Luas persegi. Berdasarkan pengertian luas bangun datar adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Perhatikan gambar berikut. Persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jika keliling dinyatakan dengan K dan panjang sisi dinyatakan dengan S, dengan pengertian keliling pada kesimpulan sebelumnya, maka berlaku jika misalkan luas daerah persegi paling kecil adalah satu satuan, maka dengan melihat pola gambar tersebut dapat dilihat bahwa luas daerah persegi pertama sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 satuan. Lalu luas daerah persegi kedua sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 satuan. Kemudian luas daerah persegi ketiga sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 satuan. Selanjutnya luas daerah persegi keempat sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 satuan, dan seterusnya. Berdasarkan pengertian luas daerah yang disimpulkan, luas daerah persegi adalah luas sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi. Untuk contoh soal, lantai kamar Heru berbentuk persegi, memiliki panjang sisinya 6 meter. Lantai tersebut akan dipasang keramik berbentuk persegi berukuran 30 cm dikali 30 cm. Tentukan banyaknya keramik yang diperlukan.
Nah, untuk menyelesaikannya, adik-adik perlu mencari luas lantai yang berbentuk persegi dengan panjang 6 meter, maka dijadikan sentimeter menjadi 600 cm, maka luas lantai sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi, sama dengan 600 dikali 600 sama dengan 360.000 cm kuadrat. Luas keramik dengan persamaan yang sama seperti mencari luas lantai kamar. Luas keramik sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi, maka 30 dikali 30 sehingga 900 cm kuadrat. Banyak keramik sama dengan luas lantai dibagi luas keramik, sama dengan 360.000 dibagi 900 sama dengan 400. Jadi banyaknya keramik yang diperlukan adalah 400 buah. Materi selanjutnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Lalu keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah jumlah sisi-sisi persegi panjang atau jumlah panjang keempat sisinya. Berdasarkan pengertian keliling yang disimpulkan, rumus keliling persegi panjang adalah keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, atau keliling sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Untuk contoh soal, sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang dengan lebar 15 meter dan panjang 20 meter, pemilik tanah akan memasang pagar kawat dengan biaya 30.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar kawat tersebut? Diketahui P sama dengan 20 meter menyatakan panjang tanah, L sama dengan 15 meter menyatakan lebar tanah, biaya pemasangan kawat Rp30.000 tiap meter tanah. Karena akan dipasang kawat di sekeliling tanah, maka terlebih dahulu adik-adik cari kelilingnya. Nah, keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar, sama dengan 2 dikali 20 tambah 15, sama dengan 2 dikali 35, sama dengan 70 meter. Untuk biaya pagar sama dengan keliling persegi panjang dikali biaya per meter, sama dengan 70 dikali Rp30.000 sama dengan Rp2.100.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar kawat tersebut adalah Rp2.100.000. Luas persegi panjang. Untuk menemukan rumus luas daerah persegi panjang, coba adik-adik perhatikan pola gambar persegi panjang yang disusun dari persegi satuan berikut. Nah, untuk luas gambar pertama yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2 satuan. Lalu luas gambar kedua 3 dikali 2 sama dengan 6 satuan. Kemudian luas gambar ketiga sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12 satuan, dan seterusnya. Luas daerah persegi panjang dinyatakan dengan L besar, panjang dinyatakan dengan P, dan lebarnya dinyatakan dengan L kecil. Maka luas sama dengan panjang dikali lebar. Contoh soal. Seorang petani mempunyai sebidang sawah berbentuk persegi panjang yang luasnya 432 meter kuadrat. Apabila sawah tersebut memiliki panjang 24 meter, maka tentukan lebar tanah tersebut. Dan jika dijual seharga Rp150.000 per meter, berapa harga sawah itu? Nah, lebar sawah tersebut dapat dicari dengan luas daerahnya, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya telah kita ketahui 432 sama dengan panjangnya 24 dikali lebar. Maka lebar sama dengan luas dibagi panjang. Maka lebar sama dengan 432 dibagi 24. Maka lebar sama dengan 18 meter. Harga jual sawah jika dijual seharga Rp150.000 per meter kuadrat dapat dicari sebagai berikut. Harga jual tanah sama dengan luas daerah persegi panjang dikali harga per meter kuadrat sama dengan 432 dikali 150.000, maka hasilnya Rp64.800.000. Kemudian belah ketupat.
Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut, bukan siku-siku, yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Keliling belah ketupat. Perhatikan gambar berikut. Coba adik-adik amati dengan cermat. Belah ketupat mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jika keliling belah ketupat dinyatakan dengan K, panjang sisi-sisi dinyatakan dengan S, maka dapat disimpulkan bahwa keliling belah ketupat yaitu keliling sama dengan panjang sisi ditambah panjang sisi ditambah panjang sisi ditambah panjang sisi. Atau keliling sama dengan 4 kali panjang sisi. Contoh soal. Taman sekolah berbentuk belah ketupat dengan ukuran panjang sisinya 87 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu setiap 12 meter. Tentukan jumlah lampu yang mengelilingi taman tersebut. Nah, kita ketahui panjang sisi sama dengan 87 meter. Jarak lampu 12 meter. Untuk menghitung jumlah lampu, kita harus mengetahui keliling taman tersebut, yaitu keliling sama dengan 4 dikali panjang sisi, maka keliling sama dengan 4 dikali 87, sehingga keliling sama dengan 348 meter. Dan untuk banyaknya lampu sama dengan keliling dibagi jarak lampu, sama dengan 348 dibagi 12, sama dengan 29 buah. Jadi banyaknya lampu yang mengelilingi taman ada 29 buah. Keliling belah ketupat. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, belah ketupat yang terdiri atas 4 bagian yang berbentuk segitiga siku-siku disusun sedemikian hingga membentuk persegi panjang dengan rumus luas yang sudah ketahui. Dengan melihat ilustrasi gambar tersebut, dengan mudah adik-adik dapat menyimpulkan bahwa luas daerah belah ketupat dengan panjang diagonal D1 dan diagonal 2 atau D2. Luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk contoh soal, taman berbentuk belah ketupat yang memiliki ukuran diagonalnya 16 meter dikali 24 meter, kemudian akan ditanami rumput. Apabila harga rumput Rp10.000 meter kuadrat, tentukan biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput tersebut. Nah, kita tahu bahwa luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, sehingga setengah dikali 16 dikali 24 sama dengan 192. Dan untuk biaya sama dengan 192 dikali Rp10.000. Maka 192 dikali Rp10.000 yaitu Rp1.920.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk menanam rumput tersebut adalah Rp1.920.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar atau bangun dua dimensi yang terbentuk dari garis lurus dan tergolong ke dalam poligon. Keliling jajar genjang. Perhatikan gambar berikut. Terdapat gambar jajar genjang A, B, C, D. Karena jajar genjang dibentuk oleh dua pasang sisi yang sejajar sama panjang, maka kita dapat merumuskan keliling jajar genjang dengan panjang sisi A satuan dan B satuan, yaitu K sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah B, atau K sama dengan 2A ditambah 2B. Contoh soal. Setiap hari Sabtu pagi, Edi berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk jajaran genjang dengan lebar sisi 20 meter dan panjang alas 25 meter. Edi berlari sebanyak 4 kali putaran. Berapakah panjang lintasan lari yang dilakukan Edi? Untuk menjawab soal tersebut, kita membuat gambar jajar genjang dengan panjang alas 25 meter dan lebar sisi 20 meter.
Panjang satu kali putaran lintasan lari yang dilakukan Edi merupakan keliling jajar genjang yang panjangnya. Kita menggunakan rumus sebelumnya, yaitu K sama dengan 2 dikali 25 ditambah 20. K sama dengan 2 dikali 25 ditambah 20, yaitu 45. Maka K sama dengan 90 meter. Dengan demikian, 4 kali putaran lintasan lari sama dengan 4 dikali 90 sama dengan 360 meter. Jadi, panjang lintasan Edi berlari adalah 360 meter. Luas jajar genjang. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, bangun jajar genjang dipotong sebagian berupa segitiga siku-siku, dan potongan segitiga tersebut digeser ke sisi kanan, sehingga bangun jajar genjang menjadi bangun persegi panjang. Dengan mengamati gambar tersebut, kita dapat merumuskan bahwa luas daerah jajar genjang dengan panjang alas A dan tinggi T sama dengan luas daerah persegi panjang, yaitu L sama dengan A dikali T. Contoh soal luas jajar genjang. Sebuah jajar genjang panjang alasnya 15 cm dan tingginya 8 cm. Tentukan luas daerah jajar genjang tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu luas sama dengan alas dikali tinggi. Maka L sama dengan A dikali T sama dengan 15 dikali 8 sama dengan 120 cm kuadrat. Oke, kita masuk ke trapesium. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Keliling trapesium. Perhatikan gambar berikut. Terdapat gambar trapesium ABCD. Dengan melihat gambar tersebut, dapat merumuskan keliling trapesium dengan menjumlahkan panjang keempat sisinya. Maka rumusnya K sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Contoh soal keliling trapesium. Perhatikan gambar berikut. Tentukan keliling trapesium ABCD. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus K sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D yang merupakan jumlah panjang keempat sisi trapesium. Maka K sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3. K sama dengan 18 cm. Jadi keliling trapesium ABCD adalah 18 cm. Luas trapesium. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebuah trapesium digandakan menjadi dua buah trapesium kemudian disusun sehingga berbentuk jajar genjang yang rumus luasnya sudah kita ketahui. Sehingga luas daerah trapesium dengan panjang sisi yang sejajar A dan B serta tingginya T adalah L sama dengan 1/2 dikali A ditambah B dikali T. Contoh soal trapesium. Perhatikan gambar berikut. Tentukan luas daerah trapesium tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus sebelumnya, yaitu L sama dengan 1/2 dikali A ditambah B dikali T, di mana A sama dengan 20 dan B sama dengan 12 dan T yaitu tingginya 15. Maka kita masuk ke rumus L sama dengan 1/2 dikali 20 ditambah 12 dikali 15. L sama dengan 1/2 dikali 32 dikali 15. L sama dengan 16 dikali 15. L sama dengan 240 cm kuadrat. Maka luas daerah trapesium tersebut adalah 240 cm kuadrat. Oke, selanjutnya layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Keliling layang-layang. Perhatikan gambar berikut. Terdapat layang-layang A, B, C, D. Dengan melihat gambar di atas, dapat menyimpulkan keliling layang-layang dengan panjang sisi A dan B adalah K sama dengan A ditambah B ditambah B, atau K sama dengan 2 dikali A ditambah B.
Contoh soal keliling layang-layang. Andra membuat hiasan dinding dalam bentuk layang-layang. Layang-layang tersebut memiliki panjang sisi panjangnya 42 cm dan panjang sisi pendeknya 36 cm. Ia akan menghiasi layang-layang dengan manik-manik yang berjarak setiap 3 cm. Tentukan banyaknya manik-manik pada hiasan dinding tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus menghitung keliling layang-layangnya terlebih dahulu dengan panjang sisi panjangnya 42 cm, sisi pendeknya 36 cm, jarak manik-maniknya 3 cm. Kita menggunakan rumus yang dijelaskan sebelumnya, yaitu K sama dengan 2 dikali A ditambah B. K sama dengan 2 dikali 36 ditambah 42. K sama dengan 156 cm. Maka kita akan menghitung banyaknya manik-manik yang dibutuhkan. Dengan menggunakan rumus keliling layang-layang dibagi jarak manik-manik. Maka 156 dibagi 3. Hasilnya 52 biji. Maka banyak manik-manik yang dibutuhkan untuk menghias dinding tersebut adalah 52 biji. Luas layang-layang. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, layang-layang yang terdiri atas 4 bagian yang berbentuk segitiga siku-siku disusun sedemikian hingga membentuk persegi panjang. Dengan melihat ilustrasi gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa luas daerah layang-layang dengan panjang diagonal D1 dan D2 adalah L sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Contoh soal luas layang-layang. Mustar membuat layang-layang dari benang, kertas, dan batang bambu tipis dengan panjang 90 cm dan 1 meter. Berapa meter persegi minimal kertas yang diperlukan? Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan gambar di samping. Terdapat layang-layang A, B, C, D. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa AC dapat disebut sebagai D1 sebesar 90 cm, sedangkan BD disebut sebagai D2 sebesar 1 meter atau 100 cm. Luas daerah layang-layang mustar adalah luas sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2 sama dengan setengah dikali 90 dikali 100. Maka luasnya adalah 4.500 cm². Jadi luas kertas yang dibutuhkan mustar untuk membuat layang-layang adalah 4.500 cm². Selanjutnya segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Keliling segitiga. Kalian tentu masih ingat bahwa keliling adalah jumlah panjang semua sisi suatu bangun datar pada bangun persegi dan persegi panjang. Kelilingnya dapat dihitung dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Bagaimana dengan keliling bangun segitiga? Untuk dapat menentukan keliling segitiga, perhatikan bangun di bawah ini. Terdapat segitiga A, B, C. Bangun segitiga A, B, C di samping memiliki 3 buah sisi, yakni sisi alas AB, sisi tegak CA, dan BC. Bangun segitiga A, B, C di samping memiliki 3 buah sudut, yakni sudut A, sudut B, dan sudut C. Ingat, agar bisa menghitung keliling dari sebuah segitiga, sebelumnya kita harus mengetahui panjang ketiga sisi yang dimiliki oleh segitiga tersebut. Karena keliling segitiga merupakan jumlah dari panjang masing-masing sisinya pada segitiga ABC di atas, maka kelilingnya adalah hasil perjumlahan sisi AB, sisi BC, dan sisi CA, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan AB ditambah BC ditambah CA, K sama dengan A ditambah B ditambah C, atau K sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Dengan keterangan, K adalah keliling segitiga, AB adalah panjang sisi AB, sisi C, BC adalah panjang sisi BC dengan sisi A, CA adalah panjang sisi AC, sisi B. Contoh soal keliling segitiga. Hanes berlari mengelilingi lapangan berbentuk segitiga dengan ukuran sisi-sisinya 23 meter, 37 meter, dan 44 meter. Hanes berlari sejumlah
3 kali putaran. Berapakah ukuran lintasan lari yang dilakukan Hanes? Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan rumus keliling yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu K sama dengan panjang semua sisi. K sama dengan 23 ditambah 37 ditambah 44. K sama dengan 104 meter. Hanes berlari sebanyak 3 kali putaran, sehingga 104 dikali 3 sama dengan 312 meter. Jadi, panjang lintasan larinya ialah 312 meter. Luas segitiga. Luas daerah segitiga adalah luas daerah yang dibatasi oleh segitiga. Untuk lebih jelasnya, mari memperhatikan persegi panjang di bawah ini. Luas daerah persegi panjang ABCD dapat ditulis L sama dengan AB dikali BC, L sama dengan A dikali T, L sama dengan 6 dikali 3, L sama dengan 18 satuan luas. Perhatikanlah segitiga ABD. Luas daerah segitiga ABD adalah luas persegi panjang ABCD dibagi 2 sama dengan A dikali T dibagi 2 sama dengan 6 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 9 satuan luas. Jadi, luas daerah segitiga dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Dengan keterangan A adalah alas, T adalah tinggi. Contoh soal, Pak Imam akan membuat sebuah kolam dengan bentuk segitiga siku-siku, alas dan tingginya 8 meter dan 15 meter. Panjang sisi lainnya berukuran 17 meter. Tentukan luas lahan untuk kolam tersebut dan biaya untuk pembuatan kolam jika pembuatan kolam diperkirakan Rp300 per meter persegi. Untuk menjawab soal tersebut, kolam berbentuk segitiga siku-siku dengan A adalah 8 meter dan T adalah 15 meter. Maka kita menggunakan rumus luas yang sebelumnya, yaitu L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. L sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 15. L sama dengan 4 dikali 15. L sama dengan 60 meter kuadrat. Jadi luas daerah lahan untuk kolam adalah 60 meter kuadrat. Menentukan biaya pembuatan kolam, yaitu biaya sama dengan luas dikali biaya per meter persegi, sama dengan 60 dikali Rp300 sama dengan 18 juta. Jadi biaya pembuatan kolam adalah 18 juta.